Desa Ngawonggo bertempat di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Bercerita tentang sejarah desa, ada beberapa pendapat tentang asal-usul nama Desa Ngawonggo. Salah satunya adalah sebuah tempat yang berada di atas awan, yang dalam istilah Jawa dikatakan awang-awang, yang kemudian disebut dengan nama Ngawonggo, di mana dulunya merupakan daerah yang berada di dataran tinggi di sekitar area lereng gunung, sehingga nampak gumpalan-gumpalan awan yang terletak lebih rendah seperti di atas awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasori, selaku Sekretaris Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan. Desa Ngawonggo dalam garis besarnya memiliki 4 dusun yang tersebar di beberapa wilayah, yakni Dusun Irodipo, Mertoyoso, Manasan, dan Dusun Sidomakmur, yang mana Desa Ngawonggo mayoritas kesehari-hariannya itu adalah bergerak di bidang pertanian. Hampir 70% masyarakat Desa Ngawonggo itu bergelut di bidang pertanian. Struktur Desa Ngawonggo sendiri pada umumnya sama seperti desa lainnya. Bapak Arif Minarto selaku Kepala Desa Ngawonggo periode 2018 sampai 2024. Terus ada Bapak Basori sebagai Sekretaris Desa dan perangkat desa yang lain yang berperan aktif untuk meningkatkan kualitas dari Desa Ngawonggo ini. Luas wilayah dari Desa Ngawonggo ini sekitar 375.628 hektar dengan ketinggian dataran rata-rata 700 sampai 800 meter di atas permukaan laut, yang terbagi menjadi 4 dusun, diantaranya yaitu ada Dusun Nanasan, Irodipo, Mertoyoso, dan juga Sidomakmur. Di bidang pendidikan, di Desa Ngawonggo itu terdapat banyak sekali bidang pendidikan formal atau non formal, yang mana bidang pendidikan formal itu terdapat MI 1, SD ada 2, ada SMP, juga ada Sanawiyah, terus ada SMA 1. Untuk yang di bidang pendidikan non formal, di sini juga terdapat beberapa lembaga-lembaga TPQ. Lembaga TPQ di sini ada 7 lembaga yang tersebar di 4 dusun. Terus madrasah diniyah itu ada 6, musola itu ada 32 musola dan 6 masjid. Di bidang potensi desa, Desa Ngawonggo itu setelah teridentifikasi dan menjadi sebuah hal yang harus kita kembangkan bersama, yakni terdapat 14 potensi yang di dalamnya di situ beraneka ragam potensinya. Baik ada di bidang pariwisata, terus kerajinan, atau produk-produk yang ala tradisional atau pedesaan. Situs Patirtaan Kaswangga atau biasa disebut Situs Patirtaan Ngawonggo ditemukan pada hari Senin tanggal 24 April 2017 oleh warga lokal yang sedang membersihkan rerumputan di sekitar lokasi ditemukannya situs. Situs Kaswangga itu juga merupakan salah satu asal-usul nama Desa Ngawonggo. Pada zaman dulu, situs ini digunakan sebagai tempat religius dan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk.
Tomboan. Sejak 15 Maret 2020, Tomboan hadir sebagai tempat pesanggerahan untuk menjamu tamu yang mengunjungi area situs dengan bentuk jamuan berupa makanan tradisional dan wedang khas yang dibuat secara tradisional. Tomboan memiliki keistimewaan sebagai pesanggerahan yang memiliki konsep pedesaan dengan mengangkat nilai kearifan lokal khas pedesaan yang saat ini mulai hilang dan sirna. Kerajinan tumpo atau bakul. Kerajinan tumpo atau bakul ini dibuat oleh pengrajin di Desa Ngawonggo yang bernama Ibu Khalifah. Beliau belajar membuat kerajinan ini dari orang tuanya sendiri, sehingga beliau dapat mewarisi bakat dari orang tuanya sampai saat ini. Jemblem Jawa Ngawonggo. Bapak Wiono. Beliau adalah perangkat Desa Ngawonggo sekaligus pengusaha kue jemblem aneka rasa. Cenil lupis. Jajanan ini dijual di Pasar Krempin Ngawonggo oleh makhluk yang sudah berusia 73 tahun. Beliau memulai usaha jajanan cenil lupis ini pada tahun 1983. Bedengan. Umumnya orang-orang menanam benih sayur menggunakan plastik sebagai tempat benih dengan tanah seadanya. Sedangkan sistem bedengan yang diterapkan ini memakai sistem potri, yaitu sistem penanaman bibit atau benih sayuran dengan cara ditaruh pada potri, serta untuk tanahnya menggunakan arang sekam dan kotoran kambing atau pupuk kompos yang difermentasi secara alami sebagai media tanam. Seruling bambu. Bapak Nur Hadi menekuni membuat seruling sejak tahun 2018 dengan belajar secara otodidak. Tanaman hias. Bapak Asmuni mulai usaha tanaman hias ini sekitar 35 tahun yang lalu. Pertama kali usaha tanaman hias di Bali. Jadi kalau pengalaman tentang tanaman hias sudah lumayan lama. Nama yang terpampang di depan ruko Bapak Asmuni, Dementik, dari bahasa Bali yang artinya tumbuh dan berkembang. Beliau berharap tanaman hias beliau bisa terus tumbuh dan berkembang. Tanaman yang dikembangkan yaitu semua jenis bunga hias seperti aglonema, anggrek, philopedron, keladi atau red star, monstera, dan lain-lain. Pot bunga dan bonsai. Bapak Misti memulai usaha ini sejak tahun 2019 yang lalu. Berawal dari hobi kemudian menjadi kesenangan yang bisa tersalurkan. Sebagai pengrajin pot bunga dan bonsai yang belajar otodidak tidak ada kesulitan yang berarti. Hanya saja kalau ada orang pesan dengan bermacam-macam model masih tidak ada cetakannya. Tikar mendong. Ibu Emi menekuni tikar mendong ini sejak tahun 2017 lalu, di mana belajar dari ibunya. Selain sebagai pengrajin tikar mendong, juga bisa membuat kerajinan tas, tempat tisu berbahan baku mendong. Bahan baku didapatkan dari pengepul. Namun karena keterbatasan modal, beliau hanya bekerja sebagai penggulung mendong, bukan lagi sebagai pengrajin tikar. Wol bambu. Wol bambu atau dinding bambu ini adalah usaha yang mulai digeluti Pak Bunawi setelah terinspirasi dari anyaman bambu. Untuk bahan baku yang digunakan adalah bambu yang sudah tua. Pak Bunawi sendiri biasa memakai jenis bambu Jawa, bambu apus, dan bambu coklat sebagai bahan baku utamanya. Welit. Bapak Nurati mulai menekuni pembuatan welit sejak tahun 2015. Welit sendiri terbuat dari daduk atau daun tebu yang sudah kering. Beliau mendapatkan bahan baku ini melalui petani tebu yang ada. Tidak ada teknik khusus dalam pembuatan welit, hanya saja butuh kesabaran dan ketelatenan untuk bisa menghasilkan sebuah welit.
Petongan. Bapak Suhir bersama teman-teman warga sejak tahun 2017 membuat alat musik tradisional yang akan ditampilkan pada perayaan 17 Agustus waktu itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada hal yang berkaitan tentang kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.